Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, hai juga teman-teman. Kembali lagi ke channel aku, channel Ita RH. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan tetap selalu semangat ya. Alhamdulillah di sini aku share lagi ya teman-teman kegiatan aku. Nah, ini aku tuh ceritanya mau bikin peyek kacang ijo. Nah, di sini aku menggunakan tepung beras. Di sini aku pakainya 30 sendok makan ya teman-teman. Ukurannya seperti ini, nggak terlalu munjung, nggak terlalu sedikit juga. Nah, di sini karena kurang, terus ini aku buka lagi yang baru ya teman-teman. Jadi pas aku hitung itu baru 26 sendok. Jadi ini tuh aku buka yang baru, aku tambahin lagi 4 sendok makan. Di sini juga aku pakai tepung maizena ya. Nah, tadi yang bungkusan satu itu aku taruh lagi karena aku pikir-pikir karena di sini aku butuhnya juga 300 gram untuk tepung maizenanya. Jadi itu aku pakein aja satu bungkus itu. Dan satu bungkus itu isinya juga 300 gram ya. Jadi aku langsung tumpahin semua. Terus perbandingannya pokoknya kalau aku 300 gram tepung maizena, 300 gram lagi tepung beras. Nah, untuk bumbunya aku pakai bawang putih, terus tadi pakai kencur sedikit dan ini aku pakein kemiri. Kemiri itu aku pakein 9 buah, terus aku tambahin ketumbar dan pastinya kalau ketumbar itu lebih banyak ya. Soalnya kalau peyek itu lebih enak kalau misalkan bumbunya itu lebih berasa gitu ya. Nah, ini aku tambahin air supaya di blendernya itu lebih mudah. Langsung aja ini aku blender sampai benar-benar halus. Oke, di sini bumbunya langsung aja aku campurin ke tepung yang tadi aku sudah campur ya. Untuk bikin peyek ini sebenarnya juga aku nggak ahlinya banget ya teman-teman. Ini tuh yang ketiga kalinya aku coba dan ini tuh benar-benar berhasil kalau menurut aku ya. Hasilnya sesuai harapan aku banget, garing, renyah, pokoknya enak deh kalau menurut aku sih ya. Di sini aku kocakin blendernya supaya tidak ada bumbu yang terbuang ya teman-teman. Terus ini juga aku tambahkan 1 butir telur. Nah, ini juga aku tambahkan sedikit garam, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh gitu ya teman-teman. Terus terakhir ini aku tambahkan santan, ini tuh aku pakai santannya 900 ml, tapi nggak semuanya gitu ya teman-teman, dikurangin gitu. Nah, kalau untuk encernya itu disesuaikan aja sih sama teksturnya, kalau aku sih pakainya memang 900 ml kurang sedikit gitu ya teman-teman. Jadi sedikit cerita nih teman-teman, dulu aku tuh pernah bikin sekali gitu ya, itu ternyata gagal dan aku bukan pakai resep yang ini, entah aku yang salah caranya atau gimana ya, karena aku memang bukan ahlinya untuk bikin peyek. Jadi itu gagal adonannya, entah kekentelan atau keenceran, aku juga nggak ngerti. Akhirnya pas digoreng itu kayak keras, terus rada-rada alot gitu ya pas udah jadinya. Jadi sempet aku buang juga sisa adonannya gitu. Dan alhamdulillah pas aku pakai resep ini tuh langsung berhasil ya teman-teman, sesuai harapan aku peyeknya gitu. Nah, itu juga aku tambahkan daun jeruk dan pastinya daun jeruknya lebih banyak ya. Kalau aku sih lebih suka daun jeruknya itu banyak supaya aromanya itu lebih harum aja. Terus di sini untuk kacang hijaunya aku rebus dulu sekitar 10 sampai 15 menitan gitu. Pokoknya agak sedikit empuk lah ya. Terus langsung aku tiriskan dan udah bisa langsung dipakai kacang hijaunya. Tapi ada juga yang direndam aja ya semalaman atau beberapa jam gitu. Cuma di sini aku pakai kacang hijaunya itu direbus dulu gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku bagi 2 adonan supaya nanti pas nyetaknya itu lebih mudah. Kalau pakai baskom yang besar itu tuh ngangkat ke penggorengannya itu agak susah ya teman-teman. Jadi aku pindahin ke mangkok gini supaya mempermudah aja pada saat menggoreng. Nah, itu tadi sebelumnya aku udah goreng, cuma ternyata pas aku lihat handphonenya aku belum klik on. Jadi nggak ke record. Nah, ini aku goreng yang kedua.
Nah, di sini memang adonannya itu kalau aku lebih suka agak encer, jadi itu lebih garing aja kalau menurut aku ya. Memang sih jadi teksturnya agak ringkih, jadi cepet hancur sih kalau misalkan untuk jualan itu, sayang gitu ya kalau misalkan ringkih cepet hancur. Cuma kalau aku memang sukanya seperti ini, jadi aku bikinnya seperti ini aja. Di sini juga aku bikin hanya untuk cemilan aja ya teman-teman. Jadi untuk makan sendiri, kadang tuh kalau buka puasa kan aku cuma pakai lontong atau gorengan gitu ya. Nah, setelah sholat tarawih biasanya itu suka iseng mau ngemil apa. Nah, pas punya peyek jadi itu enak. Ada cemilan setelah sholat tarawih gitu. Nah, apalagi aku tuh memang suka banget ya teman-teman sama yang namanya peyek. Tapi kalau misalkan beli itu kalau di tempat aku memang agak mahal gitu ya teman-teman. Kadang seplastik nggak sampai setengah kilo itu bisa 15 ribuan gitu. Ya memang sih proses untuk menggorengnya lumayan membutuhkan kesabaran ya kalau menurut aku. Tapi ya lumayan mahal sih kalau misalkan di tempat aku untuk harga peyek. Jadi kalau misalkan aku udah bisa kayak gini kan, kalau aku lagi pengen tinggal bikin aja, itu bahannya juga gampang dicarinya dan prosesnya juga gampang untuk bikin adonannya. Yang bikin agak riweh gitu paling gorengnya aja sih agak lama kalau menurut aku ya. Nah, ini yang sudah aku tiriskan, aku taruh aja di tampah kayak gini. Di situ aku udah alaskan kertas sama tisu dapur supaya lebih cepat aja untuk menyerap apa namanya? Menyerap minyaknya ya, teman-teman. Di sini langsung aku angkat aja untuk gorengan yang keduanya. Nah, ini tuh aku memang sengaja ya untuk gorengnya di belakang, di teras belakang gitu ya. Karena kalau di dapur itu kan posisinya kalau misalkan aku masak itu berdiri. Jadi di sini aku suruh Pak suami untuk taruh kompornya di belakang. Jadi kalau aku goreng, jadi aku bisa duduk seperti ini nggak pegel gitu ya kaki aku. Nah, ini lanjut aku goreng yang ketiga. Pokoknya di sini goreng sampai selesai, sampai semua adonannya itu habis ya, teman-teman. Oh ya, di sini tuh aku hanya berbagi kegiatan aku aja yang aku lakukan hari ini ya, teman-teman. Kalaupun seandainya resepnya berbeda dengan teman-teman semua yang di luaran sana itu nggak apa-apa ya. Karena aku yang aku pernah coba itu kan pernah gagal. Jadi pas aku pakai resep ini ternyata itu berhasil dan aku tuh seneng banget. Tapi kalau misalkan seandainya berbeda dengan teman-teman semua itu nggak apa-apa. Silahkan aja untuk pakai resep andalannya masing-masing ya. Nah, ini dia setelah jadi itu tuh kremes banget dan garing banget ya. Di sini masih ada sisa adonan sedikit karena kacang hijaunya itu habis ya teman-teman. Jadi nanti aku mau beli kacang tanah aja untuk toppingnya. Nah, ini dia yang udah jadi hasilnya ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.